Kalau konvensional kan artinya kan mengikuti pengajaran yang sudah ada, itu kan lebih mudah ya diterapin ya, maksudnya nggak usah pusing, pokoknya 1+1 2, 2+2 4 gitu. Pokoknya kalau mau belajar piano harus belajar buku ini, buku ini, buku ini. Iya. Kan itu kan sebenarnya lebih mudah cara seperti itu gitu kan, nggak usah pusing sama yang lain. Tapi kan nggak bisa gitu. Kalau outcome-nya, contohnya saya sama Keisha aja udah beda outcome-nya. Si Keisha jadi traumatik gitu kan, gue jadinya bawaannya strict dulu gitu. Jadi ya kalau bisa teknik sih you go conventionally is okay secara teknik ya, secara teknik. Tapi secara transfer ilmunya sih, approach-nya sih kalau bisa student center, karena setiap anak kan diciptakan berbeda-beda. Itu sih. Aku tambahin dikit, jadi kayak memang yang tadi Vina bilang soal kayak gimana nih jadi pengajaran konvensional tuh masih works nggak sih istilahnya gitu kan. Ini udah jadi perdebatan, khususnya kayak aku kan ngajar di institusi kan, istilahnya kalau di institusi kan apalagi lu memang ada jenjang pendidikan, kayak setiap semester harus bisa ini gitu kan. Dan istilahnya kita sebagai pengajar pun bertanggung jawab, nggak mungkin dong lulusan dari institusinya masa nggak bisa apa-apa istilahnya gitu kan. Kita harus bisa hasilnya nanti bagus, istilahnya memenuhi ekspektasi. Memang lu lulusan sarjana musik masa lu nggak bisa gini misalnya gitu. Jadi memang itu udah jadi perdebatan kita dari dulu, gimana nih kayak istilahnya kalau kata Vina bilang kan kayak teknik gitar jarinya gimana. Kalau apalagi vokal kan setiap orang range-nya berbeda, semua style-nya berbeda. Dia kayak dari habit yang dibawa dari dulu nyanyi, pas kita masuk kita mau push satu teknik yang tertentu, maunya gini, dan itu merubahnya kan tiap orang beda-beda kan. Kayak ada orang yang bisa dapetin teknik yang kita mau ajarin dalam waktu setahun, ada yang 2 tahun kagak bisa gitu kan. Balik lagi tergantung ke anaknya, ke habit sebelumnya. Jadi kayak itu udah variasinya banyak banget, dan kayak udah jadi perdebatan. Kayak kita akhir tahun tuh setiap ujian juri apa gitu tuh dosen-dosen vokal tuh udah semua stres gimana nih karena kayak kita pengen mahasiswa semua ada di standar tertentu, tapi balik lagi nggak bisa gitu. Balik lagi ada yang memang nggak bisa, ada yang kayak karena yang balik lagi kita di background sebelumnya, pendidikan sebelumnya kayak gimana, teknik sebelumnya, jadinya kayak kalau menurut gue jadinya balik lagi kayak si yang tadi Vina bilang soal konvensional itu jadi sebagai guidelines. Jadi kayak guideline-nya oke, memang gini technical-nya gini. Tapi approach-nya kita balik lagi, ketika kita mau nyampe sini, misalnya mau nyampe ngitung sampai 10, satu anak bisa langsung hafal ini 1 2 3 4 5 6 Jepang lalu, dia langsung bisa hafal. Tapi ada anak yang mesti dibawain bola, ini 1, ini 2, ini 3 gitu kan. Jadi kayak beda-beda gitu. Jadi kayak dan ketika memang si standar tekniknya itu mungkin kelihatannya lebih di bawah dari yang lain pada akhirnya. Kalau aku pribadi, kita lihatnya jadinya progress oriented gitu. Jadi kayak susah juga gitu, kayak kalau kita mesti pukul rata pokoknya harus bisa satu titik tertentu gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita bisa lihat progresnya, kira-kira ke depan kalau misalnya ini anaknya bisa mau kasih usaha lebih, kayaknya bisa nih satu titik tertentu kita kasih dia kesempatan gitu. Jadinya si konvensional itu, si teknik, si standar itu cuma jadi guidelines aja sih kalau menurut aku. Jadinya nggak bisa kita push pukul rata semuanya gitu, sulit sih gitu. Jadi sebagai guidelines, kitanya sebagai pengajar sesuaiin, masukin ini bisa nggak ke murid ini, bawainnya gimana, approach-nya gimana ke murid ini gitu sih. Jadi kalau yang menarik tempat Keisha ngajar mungkin kan institusi besar, mungkin bisa dikasih masukan kayak uni-uni yang besar di luar gitu. Mereka kayak Stanford, Harvard, Yale, itu mereka tuh ada kelas. Tetap pembelajaran mereka berjalan seperti biasa, cuman ada satu kelas yang mereka harus ambil, kelas yang mengajarkan emotional intelligence class, mengajarkan para mahasiswa tentang psychology of happiness, bagaimana cara grateful, bagaimana caranya untuk practicing gratitude, itu diajarin untuk menurunkan level stresnya mereka. Jadi di uni-uni besar itu udah menerapkan cara seperti itu gitu. Jadi
tasnya terpenuhi, tapi sekaligus psikologi sang mahasiswa juga terperhatikan gitu. Karena kadang mirisnya kita murid itu sebenarnya gue lihat bukan dia nggak bisa, tapi kadang mungkin either males atau orangnya kayak bukan gimana ya, kayak underachiever, kayak sebenarnya dia bisa tapi dia nggak percaya diri, jadinya nggak bisa, istilahnya nggak bisa maksimal. Lebih ke psikologis, jadi kayak either atau mungkin bahkan dia sebenarnya bagus tapi dia percaya dia nggak bagus, jadinya pas tampil biasa aja. Padahal ketika lagi lesson sama gue pribadi bagus banget, tapi ketika tampil di depan kok ngaco gitu misalnya, jadi kayak demam panggung apa gitu-gitu. Memang ada kelas-kelas yang mendukung gitu. Kita sebagai pengajar juga pasti istilahnya motivasi mereka gitu. Cuma penting juga sih kayak kalau misalnya memang kita bisa support dengan banyak orang yang dengan hal-hal yang stress coping, gimana cara tuh kayak bingung gitu. Memang gue lebih setuju juga kalau misalkan sistem pengajaran, mungkin ini juga yang didebatkan di sekolah-sekolah umum gitu ya, bukan sekolah musik. Lebih ke emang ke progresnya itu loh yang dilihat, karena ya mereka pasti akan berkembang gitu kan. Itu kan bukan kayak kita doing nothing gitu kan. Ya mereka pasti berkembang dengan timeline yang mereka masing-masing gitu kan. Dan kalau gue pribadi, gue selalu ingin bahwa murid-murid yang belajar sama gue, ya mereka itu memang senang bermain instrumen gitu. Gue tuh kadang suka sedih ngeliatnya yang gini loh. Jadi mereka udah semangat nih, gue mau belajar gitar misalnya gitu, untuk piano or whatever gitu kan. Terus pas ketemu guru yang ya gitu tidak pengertian or tidak memperhatikan psikologisnya gitu, jadi terdegrade gitu motivasinya, jadi malas juga. Jadi kayak gue. awalnya udah semangat banget, gue mau belajar nih